Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu panitia yang masih penyelenggara short course JIPS ini, dan Pak Nida selaku narasumber yang masih setia ingin membagi ilmunya, setia membedah jurnal-jurnal yang ada di kelas D terutama, dan Bapak Ibu yang sudah berhadir di kelas D ya. Sesuai dengan kesimpulan kita pada pertemuan yang lalu, hari ini kita mau lanjut lagi nih bedah jurnal yang lebih konkret ya. Mungkin beda jurnal, beda masalah, beda juga tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Ya tentunya nanti dapat masukan dari Pak Nida, mana supaya kita bisa perbaiki, mungkin bisa lebih baik tentunya ya. Baik Pak Nida, tidak memperpanjang lagi mukadimah nih, saya langsung saja. Nah, Pak Ismet juga sudah masuk ini ya. Selamat datang Pak. Salam. Salam Pak. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Kabar Pak Ismet? Iya, ini baru selesai juga, habis ada workshop. Silakan. Ya, langsung dah. Baik. Selanjutnya kami berikan waktu untuk Pak Nida. Silakan Pak, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian, Pak Ismet juga. Ini udah pertemuan keberapa ya? Kok kayaknya kalau saya ngerasanya tiap hari ya. Kayaknya belum sempat ini. Udah kayak dekat-dekat kali gitu ya. Ya, ini jalan-jalan dari Aceh sampai ke mana ini yang paling jauh di timur? Banjarmasin ya kemarin. Samarinda ya. Paling ujung mana tuh saya nggak tahu nih. Ya mudah-mudahan inilah. Nah, ya pengorbanan kita, kuota kita digantikan dengan ganjaran yang setimpal lah ya. Ya entah setimpalnya apa ya. Baik, seperti biasa saya langsung share screen lagi. Oke. Nah, ya tadi saya sudah menyinggung ke Pak Syahril dan juga teman-teman semuanya. Jadi harusnya materi hari ini itu kan pengenalan Web of Science ya. Cuman seperti di 2 hari yang lalu kita lanjutkan saja dulu untuk bedah jurnal karena memang tidak cukup, kemarinnya cuma dapat 3 ya dalam waktu 2 jam kurang. Nah nanti Senin itu yang harusnya materinya itu tentang kriteria Web of Science, nanti ini kan materi pengenalan kan bisa disatukan ya, dia hari Senin kita bisa ya di press aja gitu materi yang seharusnya sekarang. Nanti setelah itu kan Rabu jadwal bedah jurnal lagi, jadi yang hari ini nggak kebagian nanti Rabu bisa lanjut, nanti baru di Jumat depan itu sudah mulai masuk substansi. Jadi saya berharap Bapak Ibu terutama hal-hal yang sifatnya itu manajemen yang bisa diubah segera gitu ya. Artinya contoh seperti bahasa Inggris misalnya, lamannya diubah bahasa Inggris, itu kan harusnya bisa diselesaikan dalam waktu itu juga gitu ya. Artinya dalam waktu yang sekarang tersedia itu 1 minggu ke depan lah. Nah baru hal-hal yang sifat substansi, abstrak, memperbaiki isi, konten, sebaran penulis itu kan yang penting sudah tahu ilmunya, nanti ada beberapa inilah. Berarti kan kalau yang yang jurnal yang apa Pak? Nggak tahu tuh, aduh Pak. Siapa ini? Oke. Ya, jadi nanti buat yang jurnal-jurnalnya bermasalah di segi substansi, berarti kan ya agak tertunda sedikit kalau memang nanti punya inisiatif untuk ke Scopus misalnya begitu. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang dimaksud PR-PR ini kami tim mentor tidak memberikan PR secara spesifik, tapi kalau misalkan dari paparan kami sejak dari awal sampai sekarang itu ada hal yang tersentuh kekurangan di jurnal Bapak dan Ibu, ya langsung perbaiki saja. Pokoknya nanti di akhir itu kita akan lihat jurnal mana yang bisa lanjut. Oke, saya kira lanjut ya. Ini kembali lagi, ini nomor 1 nih belum kesinggung nih, jurnal IKAM sudah ada sekarang? IKAM? Jurnal IKAM apa hadir pengelolanya?
Ada kan? Nggak ada juga. Sepertinya nggak ada juga. Pindah kelas nggak? Kalau di grup masih hadir mereka. Masih ya. Nah, oke lah, kita skip lah. Skip aja dulu. Nomor 5 itu Akademika, Jurnal Teknologi Pendidikan. Ada ya? Tadi ada ya? Buka sana ya. Ada Akademika, ada siapa? Panida, saya Panida. Dengan Sama Bu Hasanah. ya Pak Islahuddin ya. Ya. Sana ya. Oke Ya, Pak betul. ya. Kita akan coba sekali lagi, saya ulangi lagi disclaimer, mohon tidak dimasukkan ke hati segala catatan ini, tapi langsung diimplementasikan saja. Baik, yang pertama laman jurnal berbahasa Inggris kita buka dulu websitenya. Akademika ini jurnal tentang apa nih Bu? Teknologi pendidikan ya? Halo? Betul, teknologi pendidikan, Pak. Ini kalau dari segi namanya sih menarik ini. Jadi bukan pendidikannya saja ya, tapi Teknologinya. bukan hanya pendidikan di kelas, tapi bagaimana penggunaan teknologi di dunia pendidikan begitu mungkin ya Pak ya? Ya, betul. Ya, saya lihat ini laman jurnal berbahasa Inggris. Saya punya komentar masih dalam bahasa Indonesia jurnalnya ya Pak ya? Ya, ini betul. Masih dalam bahasa ini sudah Sinta berapa nih Pak? 3, Pak. Sinta 3 ya? 3 apa 4 gitu ya? Karena belum 4. Di sini Sinta 4 Pak ya. Oke, nah ini kalau bisa nih Pak link-link yang seperti ini supaya tidak mengganggu kenyamanan yang penikmat jurnal ini, dibikin kalau diklik itu terbuka di tab yang lain Pak. Oh gitu ya. Nanti kalau ini repot lagi nanti. Okay. Malah dia akan berubah pikiran, yang tadi mau buka artikel di Akademika malah lihat-lihat di Sinta nanti kan. Gitu, betul. Jadi dia bisa berpaling nanti. Oke. Oke, ini jurnalnya masih dalam bahasa Indonesia ya. Oke. Nah, yang lain-lainnya nanti lah kita komentari. Nah, jadi syarat untuk jadi Scopus ya harus bahasa Inggris. Jurnalnya, maksudnya websitenya gitu ya. Dan profil jurnal. Nah, ini saya lihat di sini di bagian home ya. Ini kalau saya klik home ini bukan isinya profil gitu ya Pak ya. Tapi ini kayaknya bagian terbitan terbaru nih ya. Jadi tolong ke tim IT-nya itu disetting. Jadi home itu jangan diarahkan ke current issues Pak. Home diarahkan kemana Pak? Ya ini dibikin defaultnya ke sini aja gitu. Jadi ketika buka itu langsung ke ini. Biasanya kalaupun ada ya, current isunya itu biasanya di bawah ini, di bawah profil biasanya gitu. Home itu diarahkan ke about itu ya? Apa ke mana Pak itu? Ya dibikin about-nya deh. About-nya buka deh. About-nya. Nah, ini ke sini Pak, betul. Harusnya ini yang tampil di awal ya. Bahasa Indonesia juga ya. Tapi bahasa Indonesia juga ternyata. Jadi seperti yang sudah kita diskusikan kemarin, jadi tolong direkonstruksi, ditulis ulang ininya sederhana saja, tampilkan yang sederhana, tidak terlalu banyak pembahasan begitu di beranda ini. Dijelaskan diterbitkan oleh siapa gitu ya. Nah, ini di awal profil-profil seperti ini terbitkan oleh siapa, berapa kali setahun dah. Kemudian tentang apa, udah gitu aja sampai di situ. Gitu. Soal total kata, penggunaan fonts itu nanti itu di author guidelines ya Pak ya. Itu bahasa ya. Tuh di kita juga kan kalau bisa di bagian ini saya udah nambahin. Tadi di about-nya itu bagus kalau misalnya spesifikasi ini kan teknologi pendidikan ya Pak ya. Iya, betul. Nah, itu yang harus yang ditonjolin tuh Pak. Jadi, maksudnya gimana Pak? Maksudnya di mananya ditambahin? Di spesifikasi di bagian mana? Jurnal ini fokusnya itu, kalau depan ini kan berbagai penelitian penerbitan, itu kan bukan disebut. Masih di atas. Itu informasi biasa sekali. Kalau misalnya jurnal ini memberikan perhatian pada misalnya teknologi pendidikan dan sebagainya, nah, itu yang kemudian ditekanin. Jadi spesifikasi dari jurnal ini yang akan kemudian ketika di bagian awal orang udah tahu oh ini spesifikasinya tuh ini. Ini ada di alinea kedua Pak? Iya terlalu ini Bu.
baikin bagian pertama gitu. Oh, jadi pindah ke alinea pertama ya, alinea Ini kedua. kan kuat di situnya. Spesifikasi kitanya itu yang menjadi karakter kitanya itu yang diperkuat di situ akan lebih bagus. Oke, saya setuju. Ini 1 sama 2 kan cerita skop semua sebetulnya ya. Iya, ya tadi masukan yang saya kira harus diperhatikan. Jadi pokoknya intinya begini Pak Islahuddin sama Bu Hasanah, lihat jurnal yang lain. Ada unsur apa? Bahkan setiap kalimatnya itu apa nih unsurnya begitu. Paragraf berikutnya apa? Seperti contoh studi Islamika. Oh, pertama studi Islamika yang cantumkan nama jurnal dulu. Habis itu ISSN. Habis itu menceritakan tentang apa namanya penerbitnya, begitu kan? Baru kemudian fokusnya apa, ya, gitu. Oke. Nah, itu unsur-unsur itu diikutin aja gitu. Ya. Nah, kemudian baru yang lain-lainnya kan ini udah capaian. Sebenarnya intinya kan di paragraf pertama ini, yang ini kan akreditasi, cross-ref, kemudian indeksasi, ya yang lainnya itu kan ya kalau ada ya silakan dicantumkan. Kalau tidak ada ya yang penting tegas di bagian awal ini gitu Pak ya. Mantap. Oke. Itu kemudian yang berikutnya usianya lebih dari 2 tahun kita lihat. Maaf Pak, tadi saya dengar ada author guide apa di mana situ juga? Di mana maksud tadi saya maaf tadi terlambat dengar. Author guide maksud Bapak tadi di mana? Di bagian mana? Profil itu nggak usah tuh mencantumkan artikel ini harus diketik spasi ganda ukuran kertas. Oh, buang aja ya alinea yang itu ya. Dan di sini tempatnya Bu. Jadi kalau about the journal isinya itu informasi-informasi dasar ya tentang nama jurnalnya, penerbitnya, scope-nya itu aja. Oke. Jadi jangan yang hal-hal yang technicalities yang kecil-kecilnya jangan dimasukin di sini karena orang lihat kalau bisa dalam 1 paragraf aja. Ya. Semua. Nah, di sini juga ada Prof. Oman. Selamat datang Prof. Nanti kalau ada masukan-masukan langsung menyela saja Prof. Oman. Ya, silakan lebih banyak direvisi lebih bagus lah. Ya. Ya kalau datang Prof. Ya, silakan. Saya monitor. Kalau kita sih komentar doang Pak, yang merevisi kan Bapak dan Ibu. Gitu ya. Oh, saya kira Pak tidak revisi. Oke, makasih. Baik, ini kemudian berikutnya ini usianya sudah lebih dari 2 tahun ya. Ini bisa dicek di archives ya. Di archives di sini ya sudah. Saya boleh usul ya Bapak Ibu. Ini kayak begini Bu ya. Prakata-prakata penerbitan ini tidak perlu dituliskan lah Bu di sini Bu. Iya Bu, ya nggak perlu Bu. Ini di PDF-nya aja kalaupun ada gitu. Nah, nanti ini membuat kita ini ya terlalu panjang. Udah gitu nggak konsisten tuh. Ada yang ada yang enggak gitu. Jadi baiknya nggak ada sama sekali. Nggak usah ada. Contoh misalkan seperti kita begini itu kan enak tuh ngelihatnya tuh Pak. Oh begitu ya. Nah, gitu. Ini aja udah yang current issue dah. Iya. Nah, gitu ya. Boleh dibuang Pak enggak atau gimana? Yang sudah atau kita ganti? Ya kalau ini sih kalau yang di tampilan website kan bisa bisa di drop Bu, dihapus aja Bu ini Bu. Ya, nggak pengaruh pada indexing ya? Nggak pengaruh. Ini terbitan yang ada di sini dari langsung volume 4 ya Bu ya. Berarti volume 1-nya itu tahun 2011 ya? Ada sih, tapi nggak kita tampilkan kemarin karena kan submit cepat itu. Iya. Kalau yang udah lama-lama gitu. Terbitkan aja Bu, ya lumayan siapa tahu udah ada yang mengutip, jadi nanti kita nggak tahu ya. Nah ini yang seperti ini di karena 2010 ya, masih masuk 2010 ya, 10 tahun akhir ya. Iya, pokoknya ya dari nomor 1 inilah 2010 ya pertamanya ya. Iya. Ya, berarti kan udah ini volume 9 ya, udah tahun ke-10 ya. Baik, kemudian tidak ada nama serupa di Scopus. Saya belum cek, tapi kalau nama begini saya yakin nggak akan ada lah. Kemudian list of reviewers, saya punya catatan semuanya dari Indonesia. Kita bisa cek di mana? Atas tadi di atas. Ini reviewers ya. Nah ini semuanya dari Indonesia ya, jadi artikelnya juga berbahasa Indonesia ya Bu ya, ya Pak. Ini aja, hanya abstraknya saja dengan beberapa petunjuknya saja. Itu di inilah ya,
Beberapa sepertiganya sudah berbahasa Inggris, yang terakhir bahkan hampir setengah berbahasa Inggris. Artikelnya Bu ya? Ya, artikelnya. Oh, oke, wah keren tuh udah ini. Ya di inilah ya, berarti Dalam proses saya akan terbitkan kali ini, saya minta semuanya saran saya yang saya orbitkan yang berbahasa Inggris. Jadi saya udah ada sekitar 20 yang masuk, lagi saya saring yang berbahasa Inggris gitu ke depan. Siap. Oke, berarti reviewersnya juga harus di expand. Enggak dong Pak, nama-namanya saya nggak punya nama ini. Kenalan Ibu dan Bapak jauh lebih banyak daripada saya. Serius dong Bu, apa yang punya ini minta link dong, saya baru akan menghubungi. Ya, sebetulnya kalau pengalaman kami itu, kalau memang kami mentok nih ya Bu ya, ini tips untuk mencari reviewers ya, mungkin nanti Pak Oman dan Pak Isfet bisa menambahkan. Kalau kami biasanya kalau kami mentok, misalnya ini siapa ya yang bisa mereview ini, biasanya kami lihat di daftar pustaka artikel itu, dia ngutip siapa nih, ada nggak yang relevan begitu. Kalau nggak ada yang relevan misalnya, ya tinggal searching saja di Google Scholars gitu, di short 5 tahun terakhir, masukkan isunya misalkan apa di artikel itu, misalnya penggunaan Zoom meeting dalam perkuliahan misalnya ya, karena kan ini tentang teknologi pendidikan misalnya. Ya nanti mungkin di situ siapa yang bisa keluar. Beremail-emailan ya Pak ya, beremail-emailan dengan penulis yang itu ya Pak ya, ada Scopus tapi dari luar. Oke baik. Baru setelah itu dicari emailnya kalau udah ketemu gitu. Nah, iya. Setiap penulis pasti ada emailnya kan? Setiap penulis kan pasti ada email rata-rata. Betul. Oke baik Pak, terima kasih. Saya juga begitu ya Bu. Nah ini reviewernya harus ditingkatkan, kemudian terbit tepat waktu, kita lihat di terbitan terbaru. Pak Nida, boleh saya nyelak Pak Nida? Boleh Pak. Kalau tempo hari semalam itu saya lihat tentang Pablon ya. Itu kalau itu gimana Pak ya implementasinya berkait dengan apa namanya reviewer ini ya? Ya Pablon itu kan hanya sekedar ini Pak, apa namanya, mirip dengan ya tempat-tempat sosmednya para peneliti aja. Kalau memang punya akun di situ juga bisa cari lewat itu. Gitu ya. Iya. Kemudian ini terbit tepat waktu. Oke, lanjut. Terbit tepat waktu sudah terbit ya nomor 2020. Saya kok ini juga tertarik juga ini melihat ini penomoran 01 penggunaan 0 di ini agak kurang lazim juga nih. Gitu ya. Mestinya satu aja ya. Ternyata konsisten ya. Ya saya nggak tahu apakah itu ini ya. Cuma ini aja agak kurang umum. Oke. Terbit tepat waktu, oke, sudah terbit 2020. Kemudian pernyataan jadwal terbitan dinyatakan di mana nih? Di About ya. 2 kali setahun. Waktunya di bulan apa? Di mana ya ada? Publication frekuensi coba. Ya, di publication. Oh ini ya publication frekuensi. Oke. Last year Januari Juni juga oke ada ya. Terbit waktu-waktu. Kemudian pernyataan kode etik publikasi juga ada di sini. Publication etik. Etik. Ini sudah ada. Kemudian ini validasi. Ini berbahasa Inggris semua Pak kalau itu. Kalau publication etik macam-macam semua kita dalam bahasa Inggris sudah. Ya, iya Bu, ini ngambil dari mana? Saya juga. Fotokopi Pak. Tapi sudah saya edit semua Pak. Iya. Jangan sampai ada tulisan UIN Jakarta ya. Oke, validasi SSN ya. Ini saya tidak dibikin dan karena ini perhatikan penggunaan titik 2 Pak ya. Oke. Hati-hati sekali lagi di sini kalau kita lihat ISSN-nya itu sebetulnya pakai titik 2 atau tidak gitu ya. Mana ya? Di bawah Pak, bawah. Nah itu tuh Pak. Nah itu yang ada barcode-nya itu Pak. Oh iya ini, aduh. Ya ini kan kalau kita cek ISSN-nya ya. Nah ini kan pakai titik 2 semua nih. Ya. Nah, ya. Jadi harus konsisten di sininya. Penggunaan ini ya. Oh gitu. Ini nggak pakai. Jadi titik 2 di situ ya. Okay. Ya, kemudian ya kalau di cover masih oke lah. Gitu. Nah, ya di penggunaan termasuk di publication ethic juga saya lihat gitu ya. Gitu. Cek log.
Lagi di jalan nih, siapa nih? Terminal, masuk ke terminal, cek logistik. Bu Vena, mohon dibantu mic-nya Bu Vena. Ya, oke. Mau ke terminal. Ya, kemudian ini Bapak Ibu, saya juga lihat juga ini, tolong betul ya, ini penulisannya harus diperhatikan ya. Huruf besar, huruf kecil, kemudian archive itu kan pakai S ya biasanya kan. Nah, itu juga diperhatikan. Kemudian yang lainnya, ini tolong dicek ya penggunaan ini. Kemudian diversitas editor. Nah, semuanya dari Indonesia, direkomendasikan untuk disusun ulang. Coba kita lihat editorial timnya. Ini editorial timnya saya kira belum rapi ya Bu ya. Dicek, dilihat ke jurnal-jurnal yang lain ya. Kemarin jurnal yang di kelas ini jurnal Pak Anton, Pak Fitri, kemudian satu lagi siapa ya yang dibedah kemarin itu? Al-Mazahib, Pak Al. Ya. Pak Al ya. Ya pokoknya inilah. Belum rapinya di mana Pak editorial timnya? Maaf. Susunannya atau orang-orangnya? Masih sedikit ya? Pertama susunannya Bu ya. Pertama susunannya. Editor in chief, managing editor, international editorial board ya. Kemudian ini komposisi namanya juga ya, ini masih layoutnya juga masih berantakan sekali. Jadi tolong dicek betul ya. Di sini apa ini unif.id ya, ini kan hati-hati ini menginputnya, dan saya lihat ini inputnya kayaknya masih manual ya. Harusnya kalau pakai OJS kan bisa otomatis tuh di menu masthead misalnya, kemudian tinggal add item aja di situ. Jadi kita bikin dulu akun editornya, kemudian tinggal add saja gitu. Itu akun editor itu maksudnya user itu Pak? Iya, usernya. Misalkan Ibu Yeti Supriyati kita buat akun usernya, jadi tidak diketik. Dugaan saya ini diketik manual ya Pak ya? Betul ya, memang begitu Pak. Oh, tinggal pindahin. Saya itu salah itu. Maaf, saya itu kemarin yang buat Pak Isla udah benar buatnya kemarin. Maaf. Itu tolong dicek, sambil juga keragamannya. Kalau berniat internasional ya berarti sebaran internasionalnya juga harus diperhatikan juga. Kemudian di diversitas penulis semuanya dari Indonesia. Kemudian cantumkan nama negara di artikel dan jangan disimpan di Google Drive. Saya lihat ada beberapa yang disimpan di Google Drive. Betul ya kan? Pak. Benar ya? Betul. Nah, itu di terbitan awal. Oh, terbitan awal. Iya, jangan ke situ Pak, biar ini database-nya satu tempat ya. Kemudian semuanya masih dari Indonesia ya, saya tidak perlu buka lagi deh supaya cepat ya. Nah, dan juga ini pencantuman nama negara di artikel, kemudian di website ya. Nah, jadi seperti yang saya contohkan di minggu lalu ya, di kemarin hari. Kemudian ini pernah dikutip di Scopus, perlu dicek ya. Saya sudah tidak bisa ngecek. Kemudian diversitas keahlian editor, tanya pengelola. Nah ini kalau saya lihat di sini masih homogen ya dari satu institusi. Tapi ini selain itu juga keragaman keahliannya juga ya Bu ya diperhatikan. Jadi jangan dari satu bidang ilmu saja. Maksudnya bidang ilmu fokusnya memang teknologi kependidikan, tapi mungkin ada yang bagian ahli di bagian apanya dari ilmu teknologi pendidikan itu. Kemudian DOI-nya aktif ya, sudah saya cek. Kontak editorial ada. Nah, pernyataan anti plagiasinya belum ada, ditambahkan ya. Mas tambahkan ya. Kemudian nih author guidelines-nya dalam bahasa Inggris. Komentar saya cek bahasanya, coba kita lihat. Berarti dalam bahasa Inggris sudah. Mana author guidelines? Ya, sudah dalam bahasa Inggris memang ya. Tapi tolong Pak dirapihkan ya websitenya ya Pak ya. Okay. Misalnya ini harus ini kayaknya nih pointersnya ada angka 1 atau pakai simbol misalnya. Oke, pakai poin-poin ya. Nah, ini juga bahasanya juga dicek ya.
Nah, ini Akademika Jurnal harusnya kan ada jurnal teknologi pendidikan yang harus lengkap. Is a peer-reviewed online nasional. Harusnya kan pakai T. Nah, ini hati-hati, Pak. Nah, published by ini. Follows APA style. Nah, ini kan urutan-urutannya itu. Pokoknya saran saya lihat jurnal-jurnal yang sudah mapan. Seperti apa mereka menyusun profil, menyusun petunjuk penulisan, dan sebagainya. Nah, ini sudah ada ini ternyata ya. Zero tolerance on plagiarism. Nah, saya masukin berarti dan. Oke, ini dicek, dirumuskan lagi kalau memang memungkinkan ya. Yang anti plagiarisme ya. Yang ini author guideline, Pak. Oh, iya. Ya. Kemudian ini aim and scope dalam bahasa Inggris. Komentar saya, cek bahasanya. Kemudian hanya menampilkan scope, tidak ada aims-nya. Coba kita lihat. Terus and scope. Nah, ini concern saya sebetulnya ke jurnal akademika ini soal layout, Pak. Agak dirapikan supaya enak dilihatnya. Ini kok ada tulisan reviewers di sini nih. Nyasar gimana nih? Oh gitu ya. Oke. Hati. Nah, kemudian ini tadi komentarnya bahasanya dicek. This journal is an open access ya, indexed and peer-reviewed journal. Kemudian hanya menampilkan scope, tidak ada aims-nya. Jadi ya hanya cover all areas of educational technology. Tidak, saya kira belum mengemukakan gap akademik yang ingin dicapai dari jurnal ini ya. Mungkin Pak Ismet atau Pak Oman punya saran seperti apa menyusun aims-nya, fokusnya gitu. Di studi Islamika seperti ini ya. Jadi apa persoalan akademik yang ingin diselesaikan dari jurnal itu. Kemudian skopnya, nah ini baru lebih ke skopnya gitu ya. Tentang print teknologi, audiovisual teknologi gitu, lebih fokus ke sana saya kira. Oke. Nah, kemudian yang lainnya konsistensi artikel ya saya lihat ya, kalau lihat isunya saja sudah sesuai ya, tapi secara isinya tentu saya tidak menguasai. Layoutnya beda font. Nah, ini fatal nih Pak, hati-hati. Beda font. Cek artikelnya Marini dan Suarcita. Oke, kita lihat dulu. Marini dan Suarcita itu ada di nomor berapa? Saya Marini. Nah, ini ya, kita lihat. Marini, kemudian Suarcita. Oke, kita lihat. PDF. Oke. Nah ini pakai font ini ya. Kemudian di artikel yang lain pakai font seperti apa ini? Ya. Beda kan fontnya ya. Padahal ini terbitan yang sama nggak ya? Ini nomor berapa ini Pak? 91 ini dalam satu nomor yang sama, fontnya beda. Hati-hati Pak. Ini juga tuh layout tuh, keywordnya turun ke bawah sendirian. Ya, kemudian ini jarak spasinya bandingkan dengan yang ini, tuh beda kan? Nah ini hati-hati. Ini keefektifan. Nah, ini yang seperti ini Pak. Ini berarti fungsi editornya belum berjalan Pak. Editor, proofreading itu belum berjalan ya. Kemudian yang lain misalnya komentarnya tabel hanya copy paste, cek Mbah Yudi. Nah, coba kita lihat.
Bahyudi ya. Bahyudi atau Wahyudi ya betul? Bahyudi apa ya? Bahyudi. Nah, saya lihat ini penggunaan tabelnya copy paste nih, artinya tidak disesuaikan dengan font atau apa. Tapi coba kita lihat. Nah, ini bagus nih tuh. Ini rapi nih Pak. Bagian awalnya nih tuh, yang kayak begini nih Pak. Jadi saya juga ingin sampaikan juga ke Bapak Ibu semuanya, outer guidelines itu betul-betul harus dipakai. Kalau tidak dipakai, layout kita akan berantakan, itu pasti. Gitu. Ini sudah ada nama negaranya. Sementara ini nggak ada nama negaranya tuh, kan harus jadi standar nih. Ini kan ada negara tuh, sebuahnya Indonesia. Indonesia. Nah, ini nggak ada negaranya. Tapi coba kita lihat tadi tabelnya. Ini mana nih? Nggak muncul nih Pak. Oh, turun ke bawah ya. Ini hati-hati nih lewat seperti ini Pak. Ya. Kemudian mana? Nah ini tabelnya kan pakai font apa ya? Ininya dengan ini beda. Ini saya menduga entah copy paste atau apa ini. Mungkin saya screenshot gitu kan atau apa ya, saya nggak tahu. Pokoknya ya mau tidak mau harus disamakan supaya tidak terkesan tidak profesional. Oke, kemudian kualitas bahasa, artikel dan website ini masih dalam bahasa Indonesia secara umum, tapi kalaupun ada yang bahasa Inggris ya harus dibaca oleh expert bahasanya. Kemudian konsistensi struktur artikel tidak konsisten, cek Evi Sopandi dan Niko Sudibyo. Coba kita lihat. Ya, oke. Mungkin dilihat terbitan yang terakhir Pak, karena yang sebelumnya kita belum akreditasi. Sebelumnya kita akreditasi itu 2 volume sebelum ini gitu. Kalau yang sebelumnya mungkin kurang konsisten ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, saya juga hanya melihat terbitan yang terbaru. Oh iya. Yang terbaru ini. Coba kita lihat sama-sama Bu ya. Mungkin saya salah ya. Iya Pak. Pandi dan Sudibyo. Pak Evi yang terbaru benar. Sopandi. Nah ini ya Bu ya. Dengan satu lagi Niko Sudibyo. Nah kita coba lihat. Ini apa tadi masalahnya ya? Konsistensi struktur artikel tidak konsisten. Nah, coba kita lihat PDF-nya. Nah, ini abstraknya nih Bu, lihat. Yang ini abstraknya hanya bahasa Inggris. Tadi kan sebelumnya ada yang bahasa Indonesia kan ya? Oh, walaupun dia dalam bahasa Inggris tetap dibuat dalam bahasa Indonesia ya Pak ya? Saya pikir kalau dalam bahasa Inggris, ini kan artikel berbahasa Inggris ya? Ya itu kan soal layout Bu, gitu. Nah, iya. jadi kami sih punya pandangan begini, itu kan menjadi pakem ya. Jadi walaupun jurnal itu artikelnya tulis dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, minimal kita juga menyediakan yang bahasa Indonesia karena kita jurnal Indonesia. Nah, kemudian ini Bu, penggunaan huruf besar, huruf kecil di awal ya Bu ya. Ini tolong diperhatikan betul. Penulisan seperti ini. Nah, oke. Kemudian yang berikutnya kualitas abstrak belum sesuai kaidah ya. Seperti yang kita bahas kemarin ya. Hati-hati. Kemudian English abstrak, cek lagi kualitas bahasanya. Tapi yang nama penulis dan bibliografi sudah dalam aksara Latin ya. Nah ini komentar saya untuk Mika, mungkin Pak Smet atau Pak Oman ada yang perlu ditambahkan? Saya enggak. Oke. Konsistensi yang paling penting itu ya. Iya, itu penting. Baik. Bapak Ibu dari Akademika, oke kah?
Ya, oke. Memang banyak bolongnya Pak Panida ya. Makasih banyak nih udah dievaluasi. Ya. Jadi Kayaknya. Mudah-mudahan ini terutama hal-hal yang manajemen kan bisa di ini ya. Oke, sip. Pak Nida mau nanya sedikit yang dikatakan abstrak berbahasa Inggris, apakah di halaman depan atau di PDF? Paling tidak konsisten di PDF. Kalau bisa, kalau yang di website juga kalau memang menampilkan dua bahasa ya dua bahasa begitu ya. Oh ya. Jadi konsisten saja. Intinya konsisten lah, jangan konsisten itu dalam semua hal, dari segi etos kerja kita juga, kemudian dari segi layout, kualitas dan sebagainya. Karena kemarin saya punya berprinsip kalau bahasa Inggris saya tidak akan buat dalam bahasa Indonesia karena sudah dalam bahasa internasional gitu. Itu yang membuat saya jadi semua artikel yang terbit kali ini kalau memang sudah berbahasa Inggris saya tidak buat dalam bahasa Indonesia gitu, Pak Nida, maaf. Itu apakah konsistensi juga ke depan saya akan begitu terus gitu loh. Sejak ini gimana baiknya Pak Nida? Kalau kami studi Islamika itu pokoknya misalnya soal abstrak itu ya 3, karena kami punya pandangan misalnya ya walaupun artikelnya bahasa Inggris untuk konsumsi masyarakat internasional, tapi juga bangsa kita juga, Indonesia juga harus punya akses untuk memahami artikel itu, maka kemudian dibuatlah abstrak dalam bahasa Indonesia, termasuk kalaupun penulisnya itu mengirimkan hanya 1 abstrak saja, kita bikin 3 abstraknya, kita yang terjemahin gitu. Kecuali kalau misalnya penulisnya orang Indonesia, tapi dia ngirim abstraknya cuma 1, ya dia orang Indonesia, tolong dong terjemahin, nah gitu. Kecuali kalau nulis orang luar negeri, ya kita yang fasilitasi penerjemahannya. Oh, gitu. Kan nggak 3 maksudnya bahasa Arab lagi Pak Nida ya, pakai bahasa Arab ya? Iya, ini kan sama bahasa Arab. Iya, karena kan kami Journal of Islamic Studies dan ya bahasa utama pengantar Islam kan salah satunya ya bahasa Arab. Iya, betul. Oke, selanjutnya per-6 siapa nih? Iktisodia. Iktisodia sudah ada? Hadir Pak Iya, hadir. Oke. Pak Mursid nih belum kebagian juga, sabar ya Pak. Sekali dia. Soalnya nanti tahu-tahu sudah di ini. Soalnya nih ada kabar terbaru hari ini, jurnal PTKI, ada 2 jurnal PTKI yang sudah penilaian akhir Scopus nih, dari JPI Jogja sama Journal of Islamic Architecture dari UIN Malang. Mudah-mudahan nih langsung 2 jurnal nih keluar ya hasilnya. Salah satunya mudah-mudahan Samarah nanti apa ya? Nah, Oke. 6 Iktisodia ya, dengan Ibu siapa? Tadi? Ibu Vena, Pak. Vena. Sama Pak Hamim. Pak Hamim, oke. Oke, kita lihat. Ya Pak, Iktisodia. Nah, ini dari namanya saja, ini sudah harus waspada nih Pak. Ini yang dari di sini tidak kondusif suaranya. Boleh? Iya Pak. Ya, ini dari Pamekasan kan? Bukan? Ya Pamekasan Pak, IAIN Madura. Ini dari begini saja Pak, ketika saya searching di Google, ini sudah warning nih. Nama Iktisodia itu buaya. Di Stain Kudus, di UIN Jakarta juga ada, tapi Iktisod ya, Al-Iktisod ya. Tapi ini makanya saya harus pakai nama Pamekasan supaya ada di nomor 1. Oke. Oke, kita lihat komentar pertama. Cek bahasa Inggrisnya. Alamat website tidak sesuai dengan nama lembaga. Nah, sebelum bahasa Inggris ini namanya tuh udah jadi IAIN Madura kan ya? Ya Pak ya? Ya kan? Iya Pak. Nah, itu. Sementara di sini masih Stain Pamekasan. Nah, itu juga saya kira tolong dilaporkan ke bagian kampusnya supaya segera mengubah alamat websitenya. Nanti akan repot nanti ke depan. Supaya jadi alamatnya IAIN Madura atau mungkin masih Stain, saya nggak tahu seperti apa. Ya. Ya. Oke. Kemudian ya bahasanya juga ini saya mungkin tidak
tidak mendalam ya soal itu, tapi saya terganggu dengan ini aja nih, has been published ya. Itu kan artinya kan berarti sudah Has been published. Iya, artinya kan berarti sudah tidak terbit lagi. Gitu ya. Lebih ke inilah, lebih ke pakai bahasa mungkin present gitu ya. Ininya gitu ya Pak Ya Ismet Pak, ya. siap. Ya bahasa iya bahasa. Jadi pakai yang inilah. Ya pokoknya dicek lagi lah bahasanya ya. Dan yang lainnya saya Ya, kira Pak. juga sama ya. Kemudian profilnya kami menyarankan untuk membuat ulang ya. Profil. Oke. Ya, ini misalnya kenapa selain tadi akun komponen yang sering kita ulang-ulang ya di profil, ini juga penulisan nama juga kurang konsisten. Ini episode jurnal ekonomi dan perbankan syariah. Ini pakai tanda begini dannya. Ya, hati-hati. Nanti yang saya harusnya bagaimana kita lihat sambil tadi nyinggung ISSN ya. Tuh, harusnya kan pakai titik 2 dan pakai dan DAN ya. Nah, kemudian juga ini misalnya Iktisodia Jurnal gitu ya. Jadi ini belum harus konsisten nih penggunaan nama yang seperti ini ya. Jadi template yang ada aja ya, karena ya, kan ada scientific writing on Islamic, ya, banking, informational writing itu nggak lazim ya kita gunakan. Udah gitu saya nggak tahu Pak Ismet, yang baik itu istilahnya itu scientific atau academic journal gitu. Sering teman-teman pakai scientific journal begitu. Yeah. Yang lebih netral kayaknya academic journal ya Pak Ismet ya. Lebih akademik lebih. Ya. Nah itu mungkin yang lain juga bisa ini menyesuaikan ya. Kemudian ini usianya lebih dari 2 tahun sejak tahun 2014, oke. Kemudian tidak ada nama serupa di Scopus. Nah ini tadi sudah disinggung sejak awal, hati-hati banyak nama iktisod ya. Nah ini, jadi kalau mau jadi Scopus ya pokoknya itulah cek dulu lah. Duluan. Kemudian pernyataan. Harus diganti Pak ya? Iya, saya nggak tahu ya. Scopus menilainya dari iktisodnya atau seluruh namanya begitu. Iktisod jurnal ekonomi dan perbankan syariah misalnya. Itu juga kan yang kita tidak tahu ya. Seunik apa nama jurnal kita itu kan. Mohon Pak Nida bisa dipraktekkan untuk mengetahui apa namanya di Scopus itu kayak gimana gitu. Saya pengen ngerti. Ya, sebetulnya kita bisa cek di Simago aja ya. Di Simago juga nih, coba kita lihat nih ya. Nanti bisa dicek masing-masing ya. Iktisod sampai di sini aja dulu, ya. Nah, belum ada. Nah, kalau belum ada kan jadi peluang. Cuman kan yang lain ini kan banyak juga yang pakai nama iktisod. Jadi gitu. harus dulu doang hati-hati. Iya. Kalau kalah cepat gitu. Iya. Ya. Oke. Ya Pak. Kemudian review jurnal. Nah, saya komentar ada memang, tapi ada istilah single blind review. Tahu nggak istilah single blind review itu apa Pak Hamim? Ya sambil kita buka. Kenapa Pak? Nah di sini di pernyataan reviewnya pakai istilah single blind peer review policy. Tahu nggak single blind peer review itu apa? Kenapa tidak? Sementara kita masih mungkin apa ya? Karena kita masih pakai satu reviewer gitu Pak. Gitu. Ya jadi yang dimaksud. Baiknya bagaimana Pak ya? Ya. Yang dimaksud single blind review atau double blind review itu bukan soal berapa orang yang mereviewnya, tapi lebih ke ini kalau single itu berarti salah satu di antara reviewer atau penulis itu tahu identitasnya, gitu lebih ke situ Pak. Itu. Jadi misalnya artikel saya direview oleh Pak Hamim, nah saya nggak tahu siapa reviewer saya gitu. Tapi Pak Hamim tahu kalau artikel yang di-reviewnya itu adalah punya saya. Artinya misalnya nama penulisnya tidak dihilangkan misalnya begitu. Tapi kalau double blind review dua-duanya tidak ada yang saling tahu identitasnya. Itu jadi pokoknya di situ Pak. Kalau mau aman, ya itu
review aja gitu, jadi tidak pakai istilah single top line. Review aja ya, tidak perlu ada single blind ya. Nah, kan review jurnal gitu. Nah, kemudian list of reviewers hanya satu benua ya, coba kita lihat. Ya, ya. Mana peer reviewers. Nah, ini dari satu benua itu ya Asia semua ya Pak ya. Ada dari Bahrain memang, dari Malaysia, tapi semuanya dari Asia. Ya paling tidak inilah paling tidak 4 benua ya, 3 atau 4 benua. Siap. Kemudian terbit tepat waktu, oke, sudah terbit. Pernyataan jadwal terbitan juga ada ya, saya tidak perlu lihat lagi. Pernyataan kode etik publikasi ada, tapi pemakaian nama jurnal tidak konsisten. Nah, coba kita lihat. Oke. Nah, ini mana yang tidak konsisten ya? Ini masih pakai Stahid Pamekasan Pak, lembaganya juga. Ini Pak, Iktisodia Jurnal. Ini Iktisodia Ekonomi Pengembangan Syariah. Tuh, ini Iktisodia gitu ya. Nah, jadi harus ini Pak, hati-hati dicek lagi Pak ya. Direktur Iktisodia. Ya kenapa ini kan tidak susah juga kalau kita copy gitu. Ini jadi ketika nulis Iktisodia copy paste gitu ya. Juga. Oh iya Pak. Kemudian validitas ISSN, pemakaian nama jurnal tidak konsisten. Tadi saya berkali-kali kita singgung ya. Kemudian diversitas editor. Perhatikan konsistensi penggunaan nama lembaga. Kemudian ini kan sudah IAIN Madura ya. Ya Pak. Lagi Stahid Pamekasan. Kemudian hanya satu benua. Coba kita lihat. Editor yang pilih. Ya ini. Nah, maksudnya konsistensi nama lembaga itu satu ini kadang dipanjangkan sampai Pamekasannya disebutkan, sampai Indonesianya 2 kali pula Pak. Nah, sampai departemennya. Satu sisi dia cuma nama institusinya aja gitu ya. Nah ini dibikin konsisten ya. Kemudian hanya dari satu satu lembaga ya. Ya hanya dari IAIN Madura semua nih. Ada yang dari Malaysia ya. Ya pokoknya ini rata-rata problem di jurnal teman-teman di kelas ini. Struktur editorialnya saya kira harus dirombak ya Pak ya. Cek ke jurnal-jurnal yang sudah mapan sebelumnya. Taruh juga untuk International Editorial Board-nya orang-orang yang punya kapasitas keilmuan yang baik. Oke. Kemudian diversitas penulis. Sama dengan yang lain, cantumkan nama negara di PDF ya. Tidak dicantumkan. Jadi jangan hanya lembaga saja, lanjutkan ke nama negaranya. Kemudian munculkan afiliasi penulis di website juga ya sama, kemarin juga masalah yang sama. Dan di Iktisodia ini semua penulisnya dari Indonesia, begitu ya Pak? Betul ya? Iya. Ya, masih Indonesia. Saya tidak cek lagi ya. Ya, jadi itu tolong ke depan. Nah, kalau yang begini kan komposisi penulis kan tidak bisa diperbaiki di minggu-minggu ini nih. Nah, ke depan harus di ini. Tapi kalau yang sifatnya tadi konsistensi penulisan nama itu kan masih bisa diedit sekarang. Ya. Kemudian pernah dikutip di Scopus, dicek. Kemudian diversitas keahlian editor. Nah, tanya pengelola. Nah, ini sama juga Pak, ini pastikan tidak homogen satu keilmuan ya. Jadi kalau ini tentang ekonomi dan perbankan syariah ya perbankan syariahnya dalam bidang apanya begitu. Nah, itu juga kan harus punya. Kemudian yang lainnya DOI-nya aktif. Nah, bermasalah nih Pak. Ini saya cek, kita coba cek lagi ya. Bermasalah DOI-nya. Nah. DOI-nya yang ngurus siapa Pak? Jurnal sendiri atau di kampus Pak yang ngurus Pak? Kampus. Nah, kita coba ini ya. Sekedar informasi Pak Nida, kami sedang perpindahan ini DOI. Lagi pindah apa ya? Bukan metadata apa sih? Kayak
itu. Kalau sekarang kita pakai apa namanya saya lupa. Intinya kami kita kayak RJI. Kita lagi pindah ke RJI. Jadi proses pemindahan itunya yang mungkin membuat bermasalah. Ya, pindah ke RJI. Masih registrasi, Pak. Nah, ini bermasalah nih tandanya nih, ya. Ya, not found ya. Silakan diperbaiki. Kemudian ini sambil yang lain ini Pak nih, hati-hati nih loh. Analisis. Ini yang benar analisis atau analisis nih? Takutnya istilah perekonomian saya nggak ngerti. Analisis toh? Ya. Analisis. Iya, tuh huruf S tuh hati-hati. Ini nanti kalau di judul itu salah nulis judul, itu udah pasti nanti akan jadi dosa turunan, Pak. Ke ininya, ke Google Scholar-nya itu pasti udah akan salah. Nanti indeksasinya. Jadi nulis judul tuh harus fix betul sejak awal. Kemudian ini kontak editorial ada. Baik. Ya, tadi plagiasi. Author guidelines dirumuskan ulang. Ya, jadi tulis ulang, coba kita lihat. Ada cukup banyak catatan saya. Iya. Ya. Article written for the journal include scientific papers on economic thinking. Economic thinking, saya kira istilah economic thinking apakah iya betul gitu ya. Maksudnya pokoknya dirumuskan ulang ya. Ininya bahasanya terutama. Ya, Kemudian nomor 9. Kenapa dengan nomor 9? Nah, ini Pak. Author is advised to cite article that have been published. Janganlah, nggak usah lah pakai begini-ginian lah. Penulis disarankan untuk mengutip artikel yang diterbitkan oleh Ikhtisodia. Ini justru akan merugikan jurnal Ikhtisodia. Karena nanti ada self citation itu yang kalau nanti di Scopus itu dipermasalahkan, apalagi kalau masif gitu. Jadi biarkan natural saja. Poin ini Pak, klausul ini saya kira perlu di drop ya Pak ya. Hapus saja Pak. Iya. Iya Pak. Dan ini nggak umum ya, nggak umum. Oke Pak, oke Pak. Kemudian apalagi catatannya ya. Skrip, apa nih skrip? Oh ini Pak, nih. Ini kan kalau pakai manuskrip itu masih oke Pak, tapi kalau skrip itu lebih ke aksara ya, ininya, artinya, bukan tulisan. Ya papers, kalau mau papers must be scientific. Nah, itu. Ya, baik itu, Pak. Ya Pak Oman ya. Nah, skrip itu lebih ke bukan maknanya tulisan paper yang dimaksudkan ya. Ya saya kira ini penggunaan bahasa ini Pak. Paper ya. Ya pokoknya poinnya bukan soal di paper atau skrip, tapi ini tolong rumusan ini dibaca oleh apa namanya editor bahasa. MN scope. Baik Pak. Tidak ada scope. Nah, kita lihat tidak ada scope. Nah ini Pak nih. Ya belum menceritakan isu-isu ekonomi syariah dan perbankan syariah apa yang ingin disinggung ya, maksudnya kajiannya apa saja, baru sekedar fokusnya aja nih yang disinggung di focus and scope. Jadi harus dirumuskan lagi ininya MN scope-nya. Kemudian konsistensi artikel, ya karena saya tidak terlalu paham, tapi saya lihat dari judul-judulnya saja kelihatannya sudah inilah. Perlu diperbaiki. Ya, isunya sih iya tentang ekonomi dan perbankan syariah, tapi maksudnya saya paham tentang tingkat kebaruan atau apa kan hanya Pak Hamim dan Bu Fena saja yang paham kan di sini gitu isu-isunya. Paling saya concern di sini Pak, misalnya ini penggunaan ini hurufnya huruf yang ini kapital semua, ini enggak kapital semua. Ini tolong yang rapi nih ininya. Penggunaan huruf. Jadi jangan kemudian apa yang diberikan oleh penulis kita tampilkan begitu saja gitu. Fungsi editor itu kan untuk menyeragamkan juga. Oh baik. Kemudian ini tanda titik 2, ini kan titik 2 itu kan tidak usah pakai spasi sebelumnya yang begini-gini. Baitul mal wa tamwil w-nya itu kan harusnya kecil biasanya karena dia
konjungsi ya. Nah, gitu. Apalagi ya, ya itulah, itu kelihatan. Layout konsisten, tidak konsisten. Sampelnya artikel Winasis dan Zulfiana. Coba kita lihat. Winasis, ini Winasis. Dan Zulfiana. Mana ini? Ini judulnya panjang-panjang banget, Pak. Apa yang tidak konsisten? Coba kita lihat. Nah, dari sini aja tadi ini abstrak cuma satu, ini 2 abstrak. Tidak terbuka. Download ya. Ya, kita lihat apa yang tidak konsisten. Layout tidak konsisten. Nah, ini apanya ya? Ya, saya agak lupa nih, ini sebelah mananya ya. Oh, ini sederhana nih. Ini kan ini nggak ada spasi, ini ada spasi, ya. Nah, kemudian yang lainnya ini sebelum kata kunci di spasi ini, ya ini ada. Ya, mana lagi ya? Ini juga Pak nih Pak, ini kurang turun nih judul sirahannya nih, ya. Terlalu mepet dengan konten. Nah, ini ada ruang. Ya, ini ada ruang. Jadi yang seperti itu juga dicek. Kemudian ini kualitas bahasa artikel harus ada editor bahasa, tadi sudah kita singgung. Kemudian konsistensi struktur artikel. Perhatikan pembuatan pada subjudul. Tidak ada keyword bahasa Inggris. Ya, perhatian pembuatan subjudul. Nah, ini ya ini nih Pak. Ini kalau di tabel dipanjangin sedikit aja, ini pasti akan rapi banget nih. Lumayan rapi lah setidaknya. Nah, pembuatan subjudul. Mana ya? Nah, begini nih subjudul panjang-panjang banget nih Pak. Tuh. Dibikin sederhana begitu ya. Kemudian yang lainnya tidak ada keyword bahasa Inggris ya. Kalau kita lihat di sini abstraknya memang 2 ya. Inggris dengan Indonesia, tapi kata kuncinya cuma yang berbahasa Indonesia saja. Jadi dua-duanya lah di ini. Supaya meningkatkan ini juga nanti pencarian juga di Google bisa dapat ya. Baik. Kemudian kualitas abstrak belum sesuai dengan kaidahnya ya yang sudah kita singgung kemarin. Dan bahasa abstraknya cek lagi ke expert ya. Yang lainnya soal penggunaan huruf Latin dalam penulisan bibliografi sudah oke. Saya kira begitu. Mungkin Prof. Oman atau ya, Pak Ismet ada yang ingin tambahkan untuk episodia? Enggak, kalau saya enggak. Oke. Sudah lengkap dengan mudah. Ya. Sudah lengkap itu. Kalau ada pertanyaan aja ke saya jawab. Ya. Pak Hamim, Bu Vena, silakan mungkin ada yang ingin klarifikasi atau apa gitu. Ya, mengenai IAIN itu karena kita baru pindah ya dari STAIN ke IAIN, jadi bagian TIPD-nya itu masih terkendala di website. Jadi mungkin kita nanti akan usulkan agar segera ada penyesuaian agar konsisten pakai di websitenya. Kemudian masalah kita kan Iktisodia itu yaitu hampir sama dengan jurnal dari Kudus gitu. Kiranya itu lebih kita mengambil
kalau misalnya ada usulan bisa membuat nama baru gitu kan, atau misalnya kita memberi semacam embel-embel kata tapi episodenya masih ada gitu Pak. Kira-kira gimana? Coba di Sayin Kudus kayak apa sih? Nah, ya saya kira dari segi nama udah beda ya Pak ya. Kalau ini kan mungkin ya enggak, Journal of Islamic Economic and Business ya. Ya diterjemahin sama aja sih. Islamic Economic and Business. Enggak, beda sih. Ini Islamic Economic and Business, dia ini kan perbankan syariah. Ya sebetulnya beda ya, cuman pengguna nama episode aja. Kalau menurut saya sih ya label utamanya. Yang sudah ada ya dilanjutkan aja Pak. Karena kan kalau sudah buat nama baru kan nanti ya saya kira kalau udah sesuatu produk kalau judulnya itu sudah ganti itu biasanya perlu branding lagi yang kuat. Seperti larutan cap kaki 3 itu sekarang kan cap badak itu kan sama. Nanti branding lagi gitu. Itu juga kan. Ya. Saya kira yang udah ada dilanjutkan. Saya ingin tambahin dikit ya buat teman-teman. Mas Hamim ya? Iya, Prof. Atau teman-teman lah pokoknya semuanya. Saya itu udah lama sebetulnya meninggalkan dunia review ini ya. Tahun berapa ya? Sebelum tahun 2017, saya untuk beberapa tahun tuh ikut sebagai reviewer jurnal di Dikti. Nah, kerjaan saya itu seperti yang dilakukan oleh Nida, tetapi kalau dulu kan langsung, pertemuan langsung, tidak mulai dari sebelum sistem OJS sampai masuk ke OJS. Kalau sebelum masuk sistem OJS, saya harus membaca langsung jurnalnya, kemudian masuk sistem OJS lebih ringan, tapi sekali mereview itu harus membaca 400-an artikel, harus dibaca satu-satu artikelnya gitu. Nah, ada beberapa catatan begini kalau dalam pengalaman saya. Mungkin yang terakhir dulu tadi soal nama ya. Jadi saya tidak tahu terus terang yang juklak terakhir itu seperti apa, tapi kalau dulu kan ada prosentase ya yang dinilai itu manajemen berapa persen, yang substansi berapa persen. Saya nggak tahu, mungkin Nida masih ingat berapa persen. Perbandingannya dulu kalau nggak salah 49-51 ya. 70-30 sekarang. Masa sih? 70% manajemen, 30% substansi, Prof. Masa begitu? Nggak yakin saya. Kira enggak, masih 49. Coba dilihat, yang 70-30 itu ada juga itu dalam hal perbandingan reviewer lokal, internasional. Tapi kalau substansi saya nggak yakin. Coba dipastikan, saya nggak yakin. Kalau 70-30 substansi ngaco itu, saya bisa protes itu. Dulu itu 49 manajemen, katakanlah begitu ya, substansi 51. Nah, kalau misalnya dalam hal nama misalnya itu sudah terlanjur seperti tadi, itu iktisodan atau pengen diubah, tapi sesungguhnya itu hanya satu poin saja. Bisa dikorbankan maksudnya. Sudahlah, tetap saja nggak usah diubah misalnya. Yang penting dibikin pembeda dengan yang lain. Tetapi diperkuat di yang lain, yang substansi misalnya. Contoh Studia. Studia Islamika itu dari segi nilai spesifik, karena kan normanya itu semakin spesifik nama jurnal, itu semakin dia tinggi gitu. Semakin menggambarkan yang spesifik ilmu. Studia Islamika itu kan umum kan, Islamic Studies, padahal dia kan harusnya Indonesian Islamic Studies misalnya. Dulu saya bilang daripada mengubah lebih baik saya dapat nilai 1 aja deh, tidak usah ngambil nilai 2. Toh paling tinggi juga 2 gitu. Tetapi itu ditutupi dengan substansi. Substansinya yang diperkuat sehingga tidak masalah begitu. Nah, ini bisa dianalogikan dengan hal-hal lainnya. Tentu saja yang masih bisa dikompromikan, diubah ya tentu diubah gitu ya. Pengalaman saya ketika mereview itu selalu yang kami lihat itu memang seperti yang tadi disinggung lah, soal konsistensi keseluruhannya, dan konsistensi itu sebetulnya kan bisa ya dirujuk saja, ikuti juklak juknisnya itu seperti apa gitu ya, itu sebetulnya mudah secara praktis, cuma memang harus ada yang memelototi gitu ya.
saya suka menyarankan triknya itu ya menjiplak saja dalam tanda kutip, tapi menjiplaknya. Menjiplak itu menjiplak logikanya. Misalnya Studia dan Islamika ketika merumuskan scope and scope dan focus and scope gitu ya. Jadi seperti apa sih rumusannya? Ternyata tidak satu paragraf panjang kan gitu. Sementara kita bikin paragraf panjang kayak tadi misalnya. Ya sudah tinggal dijiplak saja logika Studia, cuma bilang bahwa jurnal ini specializes on Indonesian Islam in particular and Southeast Asian Islam in general misalnya, kan cukup sampai situ jiplak. Hal-hal lainnya juga dijiplak tanda kutip. Karena yang paling penting itu ada orang yang mau belajar dan mau menduplikasi, kemudian mau menerapkan, mengkontekstualisasi dalam konteks kita. Kalau memang mau ya dieksplorasi gitu. Karena saya ingat betul orang kayak Nida, saya juga itu bukan orang yang pernah mengikuti pelatihan kayak begini dari nol juga gitu. Jadi sekarang kita memberikan materi berbagi itu bukan karena kita pernah mendapat pelatihan juga ya. Jadi ya, harus mau belajar dan eksplor sendiri, melihat yang lain gitu ya. Nah, apalagi kalau soal bahasa kan bisa di bahasa Inggris misalnya bisa dikonfirmasi ke yang teman-teman yang memang menguasai itu. Itu aja komentar umum saya dulu. Karena tadi saya sudah perhatikan apa yang dilakukan oleh Nida bahwa sudah satu-satu begitu juga memang itu sudah tepat gitu ya. Apalagi sudah ada catatannya apa yang kurangnya gitu. Jadi kita merespon aja nanti apa yang perlu ditanyakan lebih detail. Terima kasih. Prof, terima kasih masukannya. Terima kasih Pak Oman. Oke. Selanjutnya apa nih? Jurnal. Wah, ini malah yang Kudus mati nih websitenya nih. Ntar terus. Selanjutnya nomor 7 ada Samarah. Pak Mursid. Oke. Halo, Pak Mursid. Wah, giliran mau dibahas malah terputus mungkin ya. Sebentar. Halo. Wah, giliran mau dibahas. Ini memang nggak ada. Ada nih, ada. Oke. Pak Mursid, halo. Udah lari Bang Mursid. Ada Pak Mursid sama siapa? Pak Mursid dengan Rahmat ya, Rahmatul Akbar. Oke. Oke, Samarah kita buka ya. Oke. Samarah. Ini bagus sekali ketika klik Samarah langsung nomor 1 ya. Kita klik. Nah, oke. Dari websitenya ya bagus Samarah lah daripada Studia dari websitenya ya. Kemudian oke, sebentar. Yang pertama kita lihat. Mohon maaf Pak Nida, ini tadi ada kebetulan di pinggir jalan rumah ada mobil yang sangat ini. Saya pindah ke kamar dulu. Oke. Ya. Oke. Lanjut ya. Ya, silakan. Ini pertama laman jurnalnya seperti sama ya, problemnya dicek lagi bahasanya, coba kita lihat. Mungkin nanti Pak Oman dan Pak Isret bisa menambahkan. Ya ini penggunaan bahasa saya kira ini ya perlu dicek lagi. Is open journal system which is published, saya kira ini perlu dicek lagi lah ya. Ini juga Samarah Journal is a venue for researcher, venue gitu ya, kita paham tempat untuk para peneliti dan observer, cuman saya kira penggunaannya kurang tepat, jadi kami merekomendasikan untuk dicek lagi ininya bahasanya ya Pak Mursid ya. Kemudian profil jurnal. Profil jurnal kami menyarankan supaya dibuat ulang Pak.
dibuat ulang ya. Kemudian kami juga tertarik bahasa ini. Memang kami selama ini sejak pertemuan ini kita tahu bahwa Samara sedang under review oleh Scopus ya. Tapi saya kira pencantuman istilah ini registered in Scopus ini saya khawatir jadi blunder, Pak. Mendingan ya saya paham lah ini sedang direview dan bisa membuat orang lain tertarik. Oh, ini lagi di review oleh Scopus, bentar lagi jadi Scopus gitu ya. Bisa menarik penulis memang iya gitu, tapi saya khawatir ini jadi blunder di Scopusnya itu sendiri gitu ya. Mereka mungkin kalau bahasanya itu tidak register tapi under review by Scopus gitu, itu masih mending. Masih mending, Pak. Ya, tapi register inilah. Ya, atau mungkin gimana Pak Oman, Pak Ismet mungkin Setuju Pak Nida, ini kemarin ini hanya untuk ya suaranya putus. Lah, karena kami jurnal baru 3 tahun itu untuk masuk dengan jurnal yang sangat usia muda. Jadi prosesnya kan Samara ini dari Sinta 5, kemudian dapat 3, alhamdulillah terakhir Sinta 2. Jadi kemarin itu hanya promosi aja itu untuk menarik peneliti Pak Nida. Ya, saya kira inilah takutnya jadi blunder ya. Tapi udah ada kabar belum di ini trackernya sudah sampai mana? Ada ini nggak? Bisa kita lihat nggak? Masih di tahap pertama, Pak. Tahap pertama ya. Kodenya apa? Ini nggak disebutkan ya. Ini jadi kalau nggak disebutkan kodenya juga sama aja nih, Pak. Nggak berfungsi apa-apa nih link ini. Ini kan tracking ID-nya keren. Ya itulah itu rekomendasi saya, tapi silakan didiskusikan ya. Kemudian ini usianya lebih dari 2 tahun ya, relatif baru ya Pak ya, baru 3 tahun ya. Dari 2017 sudah mendaftarkan diri ke Scopus. Saya kira ini langkah yang sangat berani, mudah-mudahan menghasilkan sesuatu yang baik. Kemudian tidak ada nama serupa di Scopus, saya cek ya nggak ada lah ya. Pernyataan review jurnal ada di sini. Nah, ini Bapak dan Ibu semuanya bisa dilihat ya, ini jurnal yang sedang kita bedah, ini jurnal yang sedang dalam penilaian Scopus ya. Jadi nanti kita bisa lihat seperti apa. Nah, ini peer review prosesnya ditegaskan, bagus. Sudah ada, kemudian list of reviewers-nya. Nah, ini semuanya dari Indonesia. Ya, ini akan menjadi penilaian khusus tentu oleh Scopus. Mana list of reviewers-nya di ini ya. Reviewers. Ya, semuanya dari Indonesia ya, Pak Mursid ya. Kemarin itu Pak Nida, reviewernya itu kan yang diminta di Scopus itu editorial International Editorial Board, bukan reviewers. Jadi semua yang awalnya di reviewers itu kami oleh saran kemarin ini pendamping itu kami pindahkan ke editorial team Pak Nida. Oh, di sini. Oh, ya, editorial team. Editorial team ya. Ya. Oh, dipindahkan ke sini semua ya. Iya. Ya, kalau menurut saya sih kalau memang sebelumnya dia terlibat di eksternal ya nggak apa-apa juga. Cuman itu harus dibedakan ya Pak Mursid ya, International Editorial Board dengan reviewer. Kemarin kita sudah singgung bahwa kalau International Editorial Board itu dia kadang juga memberi masukan-masukan yang tidak hanya terkait dengan persoalan artikel. Itu. Seperti kami kemarin mencontohkan misalnya Profesor Virginia Hooker menyarankan untuk merekrut nama-nama tertentu untuk menjadi editorial board di Studia, kemudian juga memberikan saran-saran yang lain, itu juga itu harus dibedakan. Jadi artinya editorial board ini harus secara resmi diberi surat dan ini namanya paten begitu, tidak berubah-ubah gitu. Seperti Studi Islamiyah kan begitu. Gitu, tapi ya oke lah kalau memang nanti selain yang lainnya
tambahkan juga di reviewer yang ada di sini yang beragam juga dari luar Indonesianya. Kemudian terbit tepat waktu sudah terbit, penetapan jadwal terbitan juga sudah dinyatakan, kode etik publikasi juga dinyatakan juga, validasi ISN juga udah oke, tidak ada masalah. Diversitas editor sudah bagus. Asia Eropa, tapi kenapa saya tidak memberikan dan ya? Asia Eropa Afrika. Oh, kalau bisa tambahin satu lagi Pak, Amerika coba Pak. Itulah yang susah Pak Nida itu. Ada apa? Kami sudah mengajukan juga sama apa John Bowen sama Michael Finner itu belum ada balasan Pak Nida. Michael Finner kan sama dari Eropa. Ini dari Eropa sudah. Kalau Pak John Kabarnya Bowen, di Amerika sekarang ya. John Bowen-nya kemarin juga kami sudah ajukan, belum dapat Pak Nida. kalau Pak John Bowen ya di Amerika ya, di studio juga kan jadi board juga. Kalau penggunaan gelar ini apa ini ya? Apa nggak usah? Gelar juga nih Pak. Penggunaan gelar juga ini perlu di drop lah ya. Yang lainnya kalau enggak Australia lah Pak. Australia bisa dimasukin ya. Saya yakin Prof. Eka punya kolega-kolega yang tersebar di mana-mana. Ya. Kemudian selanjutnya diversitas penulis. Kebanyakan masih dari Indonesia ya Pak Mursid ya? Ya, 3 Iya. negara sebetulnya, cuman yang terakhir itu Pak Nida cuman Indonesia semua itu. Nah itu ya, memang tidak mudah menjaga konsistensi jumlah negara ya. Dan jangan lupa mencantumkan nama negaranya ya di artikel, di PDF maupun di website ya supaya mudah untuk trackingnya. Pernah dikutip oleh Scopus? Belum ada ya Pak Mursid ya? belum ada Pak Nida itu. Cuma Kemarin lihat dari sini aja nih masih 0 gitu ya. Nah, ada sih menunya tapi masih 0 ya. Mudah-mudahan segera pecah telurnya. belum ada yang menarik, Pak Nida. Iya. Iya. Ya Pak Mursid lah yang ini mengawali. Oke, berikutnya diversitas keahlian editor. Kalau lihat dari struktur editorial timnya sih sudah oke ya Pak Ismet ya. Sebaran keahliannya ya. Banyak saya kira inilah. Nama-namanya nama-nama yang bagus-bagus ya. Iya. Ini juga Prof. Eka juga kemarin baru mengembalikan reviewnya nih di studio. Udah punya nama, semuanya punya nama sih. Ya cuma ini nama-nama gelar saya kira Pak Mursid mungkin baik setuju Pak Nida. Memang ini. Awalnya nggak ada itu Pak Nida, cuman kemarin baru aja ada yang menyarankan. Akhirnya kami yang ini ngikut aja ininya. Baik Pak Nida, memang ininya. Setuju. Oke, kemudian itu kalau hukum keluarga mah Prof. Uis Nurelawati itu ahlinya. Oh dari Indonesia lagi Pak Oman. Oh, perlunya dari luar negeri ya? Luar. Oke. Nggak tahu siapa lagi ya. Nah, Bu Helen Pausker itu ya, yang di Melbourne. Oh iya Australia tuh, bisa tuh Pak. Bu Helen tuh bisa tuh. Saya bisa kasih kontaknya nanti ke Pak Masud. Oh, terima kasih Pak Ais. Ya, maksud saya gini. Saya teringat EIS itu ya tidak harus EIS-nya, tapi dilacak guru-gurunya EIS gitu. Siapa koleganya kan mudah saja kan. Minta saran ke beliau siapa sih di luar negeri yang ahli Islamic Family Law misalnya gitu. Yeah. Karena otoritas Bu Ois itu sangat ini bagus. Ya. Oke. Selanjutnya DOI-nya aktif, oke. Kontak editorial juga sudah ada dan pernyataan plagiasinya mungkin bisa ditambahkan ya Pak Mursid ya. Kemudian author guidelines. Iya. Tulis ulang. Nah, coba kita lihat kenapa tulis ulang. Nah, ini Pak, saya kira masih terlalu ini ya, nggak tegas ya. Manuscript can speak Indonesian. Nah, ini masa can speak kan written gitu kan, nah, bukan berbicara kan. Yeah. Nah, guideline saya kira
perlu dibaca lagi. Ini double order guidelines, kemudian the script. Nah, tadi mana ya? Script ya. Saya menemukan the script mana? Kalau ya pokoknya itulah bahasa lah Pak ya, intinya disusun lagi komponennya dan sebagainya ya. Kemudian sistem daripada memunculkan nah ini the script nih saya temu nih. Daripada menuliskan sistematika penulisan begini, mendingan mencantumkan ini, suruh download template, itu jauh lebih sederhana yang ditampilkannya. Oke, kemudian apa lagi? Aim and scope, cek bahasanya. Berarti kontennya sudah oke kayaknya. Focus and scope. Ya, ini kontennya sudah oke, cuman bahasanya perlu dicek lagi. Saya kira bagian yang mananya, pokoknya gitulah. Isu besarnya itu soal bahasa dicek. Kemudian konsistensi artikel. Nah ini Pak, apakah artikelnya itu sesuai dengan MNSUP atau tidak? Ini ini kan jurnal hukum keluarga dan hukum Islam. Ini yang perlu saya tanyakan itu, ini Samara ini jurnal hukum tentang hukum keluarga atau hukum Islam gitu atau bagaimana? Karena saya menemukan misalnya ada artikel ini, coba ada artikel yang lain misalnya mana ya, tentang artikelnya Iskandar Usman, coba Iskandar Usman mana ya? Ini menu searchingnya nggak ada nih Pak. Oh ada, aduh di bawah ya. Searching di atas Pak biar enak Pak dipakai. Baik Pak Nida. Ya. Penulis nomor 1 Pak dia volume terbaru. Iya, ya pasti sih yang saya baca yang terbaru sih. Nah ini kan artikelnya tentang persoalan dakwah nih Pak. Saya lihat, saya baca ini agak cepat itu, ini ya ada persoalan hukum Islamnya nih saya lihat nih apa ya. Nah ini juga hati-hati nih yang begini. Tuh. Inilah yang kami hadapi nih Pak Nida. Ini apa namanya, sebagai pengelola jurnal, ketika guru besar kami yang ngirim, ini saya sampai lempar reviewernya ini keluar, kawan di Sulawesi. Saya sampaikan kondisinya seperti ini, bagaimana menjelaskan. Saya juga terkejut karena beliau ini sebetulnya keahliannya memang hukum Islam, tetapi begitu dikirim artikel ini, saya agak ini ya, menjaga apanya juga, karena itu guru besar kami. Akhirnya saya kasih ke reviewer 2 orang, bahasa halusnya sebetulnya itu tidak sesuai dengan aim dan skopnya. Cuman kadang-kadang sebagai pengelola jurnal kita independensi terbatas, itulah yang ininya kendalanya Pak Nida. Pak Istad dan Pak Oman tuh punya trik mungkin bagaimana cara menghadapi yang kayak begitu Pak. Nah, triknya pakai ini pakai tangan pihak kedua, pihak ketiga yang otoritatif gitu. Jadi jangan kita yang di internal yang menilai dan menolaknya. Kalau tidak mampu ya, kecuali kalau mampu tolak ya dengan argumen. Tapi kalau tidak ya gunakan tangan reviewer yang lain, dimintakan catatannya secara tertulis, kemudian sampaikan gitu. Kami sudah memproses dan ini hasilnya apa adanya. Paling begitu. Iya. Atau bisa juga ditambahin gini, memang ini problem kita juga beberapa kali ya Pak Oman ya, ngalamin kayak gini beberapa seni. Iya, betul. Minta sampai ke Pak Zumadi sendiri gitu ya, ke Pak Zumadi. Cuma kan karena memang menurut kita nggak cocok atau tidak memiliki kualitas, maka harus ada cara. Tadi salah satunya adalah kemudian lewat reviewer. Jadi reviewer memberikan catatan kenapa tidak bisa diterbitkan. Nah, biasanya juga kita tambahkan, kita sarankan kita bantu untuk dikomunikasikan ke jurnal yang lain. Jurnal teman kita yang bergerak di situ. Nah, itu akan juga menjaga hubungan kita juga dengan profesor itu. Karena kalau memang kadang-kadang kan profesor kan egonya agak tinggi juga tuh. Saya enggak. Kalau ini dia sebagai editor masalahnya, dia bukan profesor. Jadi memang
cari juara Pak, itu persoalan mekanisme aja itu. Ya, harus berani ya Pak Ismet ya. Ada satu lagi yang sering disebut sama Pak Ismet sebetulnya. Jadi yang dilakukan oleh jurnal adalah membantu meningkatkan standarnya. Artinya memberikan saran, ini bisa sih dipertimbangkan kalau ini ditambahkan, poin ini ditambahkan, atau misalnya ya kolaborasi dengan satu penulis lain, misalnya gitu ya. Yang penting bisa diterima. Kekurangannya apa yang penting? Lalu bisa tidak ditutupi. Kalau mutlak sama sekali ditolak ya tadi bisa menggunakan cara dari reviewer luar. Tapi kalau masih ada harapan, Studia itu juga punya pengalaman begitu. Terus terang saja ada artikel dari kolega kita yang begitu saya baca sendiri, aduh ini nggak bisa nih. Nah tapi kan gimana caranya supaya tidak ditolak karena tidak enak juga. Karena ada potensi sebetulnya gitu, bisa dikembangkan. Akhirnya kita ya harus sabar memberikan catatan ini sampai 2-3 kali, kemudian direvisi masuk, nah baru. Jadi prinsipnya kalau istilah Pak Ismet itu, kami di redaksi tidak bisa menurunkan standar kualitas kami, tapi kami bisa membantu meningkatkan standar artikel yang masuk ke kami gitu. Prinsipnya. Ya, harus begitu. Baik, terima kasih Prof. Oman. Ya, saya kira itu perhatian betul nanti karena semakin tinggi nanti akreditasi atau Scopusnya nanti godaannya akan semakin besar juga Pak Mursid. Itulah ya, memang agak super dilema nih. Apalagi konteksnya artikel ini tidak sesuai dengan aims. Itu yang bahaya sekali. Mending kalau ini bisa langsung tolak sebetulnya tanpa ini ya, karena ini udah tidak sesuai dengan dakwah ke hukum, itu kan jauh sekali ya, kecuali kalau ada irisan misalnya, itu masih oke lah. Saya kira itu Pak perlu dipertimbangkan ke depannya. Baik Pak Nida, ini memang ya memang ya dilema karena beliau penguji disertasi saya ketika sangat dan memang kami sangat hormat dengan beliau. Saya untuk mengatakan tidak sesuai dengan M saja itu tidak berani sama beliau. Makasih Pak Nida. Kita pernah juga kalau nggak salah nolak artikel Pak Azumardi itu. Waduh. Editor in chief kita sampaikan apa adanya. Tolak sendiri ya. Jadi kita ingat profesornya yang Hakim Agung itu Kang Oman? Pak Sukarja ya? Sukarja. Oh itu ramai sekali waktu itu. Ramai kan. Sukarja wakil rektor. Rektor. Dan pernah juga waktu itu Prof. Bahmid itu guru saya, Prof. Bahmid. Ini direkam gimana nih Pak Oman? Nggak apa-apa. Maksud saya ini contoh-contoh. Tapi akhirnya kan kemudian ditolak tuh bukan dalam pengertian tidak diterbitkan sama sekali, tapi upaya tadi dilakukan. Bagaimana supaya artikelnya ini belum memenuhi standar, tapi kemudian ini ditingkatkan gitu. Okay. Kan konteksnya bukan ngomongin, kan mereka udah jadi guru besar juga. Oh iya. Okay. Ya oke. Saya kira itulah ya. Ini saya yakin di semua jurnal punya masalah yang kayak begini ya, conflict of interest dan sebagainya gitu ya. Oke, selanjutnya ya Pak Mursid ya. Baik Pak Nida. Berikutnya ini layout konsisten tampilan gambar. Nah ini saya punya catatan penting, tapi ini mungkin subjektif saya atau mungkin Pak Oman, Pak Ismet punya pandangan yang beda atau mungkin justru menguatkan. Ini saya mencatat hentikan penulisan judul artikel, judulnya itu ditulis dalam bahasa Inggris tapi isinya bahasa Indonesia. Nah ini seperti ini contohnya, revitalizing the role and function, tapi isi artikelnya adalah dalam bahasa Indonesia. Saya nggak tahu bagaimana Pak Oman soal academic honesty misalnya atau apa ini jadi permasalahannya, jadi hal yang sering dilakukan oleh teman-teman pengelola jurnal. Saya kira Pak Oman gimana, punya pandangan apa Pak Oman? Apa tadi ini masalahnya? Iya, ini sekarang itu
saya nggak tahu apakah ini ada arahan terstruktur gitu ya, supaya meningkatkan kualitas kutipan, kuantitas kutipan, kemudian berpotensi untuk diindeks dan sebagainya. Isi artikelnya bahasa Indonesia, tapi judulnya itu pakai bahasa Inggris gitu. Ya nggak boleh, nggak usah. Nah itu saya kira itu Pak Mursid, kalau memang isinya nggak ada arahan, saya nggak pernah mendengar arahan begitu. Nah itu, jadi ini mulai lazim dilakukan juga nih oleh teman-teman kita di jurnal-jurnal yang lain nih, bahaya juga. Itu kan membantunya itu di abstrak, bukan di judul. Abstraknya kan dibikin dalam bahasa Inggris kan, kalaupun artikelnya bahasa Indonesia itu, jadi bukan di judul. Ya, saya kira. Jadi ini dia Pak Nida sama Prof. Oman, kemarin bulan Maret itu kami terpilih untuk ikut pelatihan pendampingan akselerasi jurnal menuju Scopus. Memang yang langsung itu dari pihak Elsevier langsung, Profesor Derek, dan satu lagi kawannya itu senior konsultan Scopus itu. Jadi salah satu pertanyaan di jamaah yang kurang lebih 400 sekian itu apa sih standar minimum dari Scopus itu terindeks. Nah ternyata standar minimum yang sering diulang-ulang disebut selama workshop itu adalah judul, abstrak, dan keywordnya berbahasa Inggris. Jadi mereka mengatakan bahwa itu standar minimum, tidak wajib seluruhnya berbahasa Inggris. Nah karena kebetulan dalam proses pendampingan akreditasi menuju Scopus itu ya kami secara pribadi ya udahlah ambil yang minimum aja dulu, nanti ke depan karena katanya memang penilaiannya ada yang cepat 6 bulan, ada yang setahun, ada yang bahkan 2 tahun. Nah jadi saya ngikutnya itu standar minimum. Ini memang agak karbitan terasa sekali memang Pak Nida ininya. Ya saya kira inilah. Ya saya nggak tahu kalau memang ada aturannya requirement resmi seperti itu ya. Ya itu ya susah juga karena saya hidup di zaman tidak ada Scopus dulu kan. Jadi yang lebih dipentingkan ya lebih ke substansi, yang teknis begitunya ini. Apalagi yang kita ini memang jurnal berbahasa Inggris ya. Ya haram sih tidak ya, tapi lucu aja. Lucu ya. Oke. Baik Prof. Aman. Ya saya kira ya studi juga ketika artikelnya bahasa Arab itu kan judulnya tetap bahasa Arab, cuma memang ditulisnya dalam aksara Latin itu. Ya, jadi paling tidak begitu biar ini. Memang saya juga gregetan juga, banyak banget yang saya temukan, bahkan di UIN Jakarta pun begitu terjadi gejala-gejala yang seperti itu ya saya kira harus dipahami dengan baik juga pernyataan direct itu ya. Oke, lanjut ya Pak Mursid ya. Kemudian ini tadi konsistensi struktur artikel udah oke lah, maksudnya struktur tuh ini ya layout dan sebagainya sudah lumayan. Kualitas abstraknya belum sesuai kaidah, silakan ke depan tentu ini ya kualitas abstrak yang mendatang ditingkatkan lagi komponen-komponennya, instrumennya yang sudah disampaikan oleh Profesor Alimun Hanif. Kemudian ini English abstrak bahasanya dicek lagi. Kemudian ini nama penulis dan bibliografinya sudah Latin. Saya kira itulah untuk samarah ya. Pak Oman, Pak Ismet, adakah yang ini yang perlu di highlight? Enggak, terus lagi ya. Oke. Ya cukup. Cukup ya. Selanjutnya ini sudah jam 5:04. Kayaknya satu lagi nih. Kayaknya kuatnya cuma 4 ya sekali ini ya, masih malu. Oke lah. Apalah. 8, nomor 8 dengan Tahrir. Wah, ini suhu nih. Tahrir, siapa Tahrir? Sudah tidak Pak, ini kan Pak Harir kan? Iya. Sekarang siapa? Di sini siapa yang mewakili? Ada Pak Harir juga ada, Pak Nida, saya Wirawan, juga Pak Harir juga ada. Pak Harir hadir juga di sini? Iya, saya hadir dari tadi, Pak Nida. Waduh. Menyimak dari saya, siap menyimak, siap dikoreksi. Wah, harusnya mengoreksi diri sendiri nih Pak Harir nih. Oke, Pak Harir, mohon izin ya. Iya, Harir.
Tahrir. Ponorogo. Oke. Oke, yang pertama laman jurnalnya. Oke. Ini kami punya catatan untuk supaya bahasnya dicek lagi ya. Saya kira mungkin Pak Man atau Pak Ismet mungkin punya catatan untuk ini penggunaan bahasanya. Kalau saya sih ini ya. Kemudian juga lebih ke yang lainnya juga untuk memformulasi lagi profil ya Pak Harir ya. Pak Ya, siap. Diformulasikan lagi nih profilnya yang saya kira bahasa medium of dialog gitu kan inilah jurnal itu kan bukan media untuk dialog juga kan sebetulnya kan untuk media publikasi kan. Jadi bahasa-bahasa itu perlu dipertegas saya kira. Kalau yang lainnya sih ya capaian baru disampaikan gitu. Dan ini terlalu panjang nih kalimatnya nih Pak. Nih Pak. Ini belum titik ya kan? Iya nanti. Oke. Ini yang lainnya perlu ditulis ulang. Usianya sejak 2011 ya udah ini tahun ke 11-12 ya. Sejak tahun 2000 mestinya ini. Cuma yang di upload sejak 2011 sejak akreditasi itu. Volumenya sudah 20. Volumenya udah udah 20 nih ya. Cuman ini oke. Iya udah 11. Sejak akreditasi. Sudah sangat senior lah. Apalagi Pak Harir yang pegang. Pak ininya jurnalnya tematik terbitnya Pak ya? Iya, tematik. Tematik ya. Oke, kemudian di nama serupa di Scopus. Coba. Di Simago ini bisa dicek yang lain juga ya. Kayaknya sih nggak ada. Nah, nggak ada. Inilah. Kemudian pernyataan review jurnalnya ada. Saya tidak perlu buka lagi, saya kira. List of reviewers, ada catatan semuanya dari Indonesia. Ini dilihat di ini reviewers ya. Nah, ini kalau di list ini Pak Harir ya, masih dari Indonesia ya Pak Harir ya? Iya, iya. Mungkin nanti bisa di ini ke depan dilibatkan lagi. Artikelnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Sejak 2018 bahasa Inggris. Kalau sudah bahasa Inggris kan berarti membuka peluang reviewer dari luar kan ya? Iya. Ini silakan ditambahkan Pak Harir, koleganya juga banyak saya kira. Terbit tepat waktu. Nah, sudah terbit sih, cuman ini yang edisi November sudah terbit, tapi tidak lengkap nih. Gimana nih? Yang nomor 2. Kan memang belum waktunya sebenarnya. Oh gitu, oke. Tapi Jadi ini nggak apa-apa kan? Untuk Scopus kan terbit melebihi waktunya nggak apa-apa, yang nggak boleh kan malah yang terlambat terbit itu. Oke. Lainnya masih proses, Pak Nida. Proses ya, oke. Oke. Ya nanti berarti di November mudah-mudahan sudah terbit semua ya. Iya, amin. Ini iseng nih saya nih huruf P-nya nih. Iya. Kemudian pernyataan jadwal terbitan juga ada ya. Ada ya. Terbitan lagi. Pernyataan kode etik publikasi, apa nih catatan saya? Perhatikan penulisan nama jurnal. Nah, ini nanti menular ke ISSN ya di publikasi etik. Nah, ini jadi namanya Tahrir Jurnal Pemikiran Islam. Benar ini sudah IAIN kan? Iya. Tuh. Jadi kalau konversi dari Stein ke IAIN, jurnal harus dilihat lagi nih. Jangan-jangan masih Stein semua. Ini juga masih Stein ya. Iya. Nah, itu juga dicek lagi. Ya, nama jurnalnya juga harus konsisten sesuai dengan ISSN. Nanti kita cek sama-sama. Nah, ini validitas ISSN, penulisan nama jurnal tidak konsisten. Saya belum bikin done dulu ya. Nah, kita coba lihat.
Nah, namanya resminya Al-Tahrir ya, Jurnal Pemikiran Jurnal Pemikiran Islam. Jadi di dalam segala hal di sini misalnya Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam sama seperti ini. Gitu. Disamakan semuanya. Ini huruf D-nya nih, dan-nya di ini kecil. Kemudian yang lain Diversitas Editor, semuanya dari Indonesia. Kemudian ada Executive Editors. Nah, ini menarik juga. Editorial team. Nah, tim editornya masih dari Indonesia semua ya, Pak Harir ya. Kemudian ini Executive Editor itu buat apa ya? Sementara di sini ada Managing Editor. Tugasnya apa Executive Editor itu? Mungkin bisa sharing. Iya. Gimana tugasnya, atau dia sebagai editorial board atau gimana nih? Karena ada orang dari luar Ponorogo juga nih. Gimana Pak? Biasanya kita fungsikan untuk mereview juga mereka itu. Ya berarti ini kayaknya kebalik deh. Yang harusnya di editorial board itu dia jadi yang sekarang di editorial board itu jadi editor aja. Menurut saya eksekutif editor agak ini ya. Eksekutif editor itu kan lebih mirip ke managing editor sebetulnya. Itu istilah eksekutif editor itu yang make itu kan JIS ya. Pak Niam itu kan ini eksekutif editor. Sementara editor in chief-nya kan Prof Muzaki. Nah, jadi lebih ke managing editor. Jadi menurut saya peristilahannya juga disesuaikan aja, Pak Harir. Iya. Itu dulu gantian dari penyunting ahli itu, Pak Nida, eksekutif editor itu. Oke. Tapi mestinya keliru itu ya. Eksekutif itu kan pelaksana kan mestinya ya. Iya. Ya. Kemudian yang lainnya diversitas penulis, semuanya masih dari Indonesia. Iya. Karena yang ini yang November itu masih 2, jadi saya lihat dari yang nomor 1. Nah ini semuanya dari Indonesia nih Pak Harir. Mudah-mudahan nanti yang nomor 2 mulai sebarannya mulai banyak ya dari luar. Karena ini kan kajiannya Islamic Studies secara umum ya. Jadi saya kira membuka potensi penulis-penulis dari luar. Kemudian pernah dikutip oleh Scopus, perlu dicek ya. Sudah itu. Pak Tony yang pernah ngecek, ada Pak Tony juga. Ada 10 lebih, ada 15 berapa katanya. Oh iya, kalau udah senior ini pasti ada. Pak Tony mana? Tony ada. Kalau gitu ini aja Pak Harir, dimasukin menu ini citation in Scopus di sini biar apa namanya dicantumkan begitu. Bisa lihat ya, apa yang dilakukan oleh mazahib ya Pak Alfitri, itu bisa dicontoh juga. Kemudian diversitas keahlian editor, kalau dilihat dari ininya sih ya beragam ya keahliannya. Cuma ini kalau tematik begini berarti kan ini ya editornya berfungsi semua nih ya Pak Harir ya. Iya, insya Allah begitu. Jadi kalau yang nanti terkait dengan hukum Islam misalkan ada Pak Huda, Pak Munim itu pemikiran Pak Iswahyudi juga gitu. Kemudian DOI-nya aktif, oke, kontra-editorial oke, tak nanti plagiasi perlu ditambahkan. Kemudian ini author guidelines dibuat lebih sederhana. Kemudian perhatikan bahasanya. Author guidelines itu di sini kayaknya. Nah ini dibuat lebih ringkas saya kira. Dibuat lebih ringkas ya. Ini memang menjelaskan juga nih bagian-bagian section-sectionnya ya. Ya. Dan kemudian dirapikan juga ininya cara penulisannya. Nih Pak Harir. Iya. Profession on writing naskah nih loh. Hati-hati. Iya. Manuskrip mestinya. Iya. Kemudian ya ini ayat contoh penulisan ayat Quran ya dan sebagainya lah ya. Penulisan bahasa saya kira perlu dicek lagi dan dibuat lebih ringkas. Yang lainnya aim and scope perlu ditulis ulang, fokus tidak menggambarkan seharusnya. Coba kita lihat.
Di mana fokus and scope? Ya, ini. Ya, fokusnya itu lebih mirip ke ini ya, lebih mirip ke apa namanya, ke scope ya. Ya kalau bisa diformulasi ulang. Udah gitu penggunaan nama nih, Journal of Islamic Thought ya. Cek juga Stein Ponorogo. Silakan didiskusikan lagi dengan pengelola yang lain. Kalau tadi karakternya itu kan tematik ya Pak ya. Itu kalau misalnya itu menjadi ciri malahan ya di jurnal ini kita tuliskan misalnya, itu mengganggu nggak kira-kira? Kalau misalnya kita sebutkan namanya dia tematik, karena kalau melihat dari skupnya dan fokusnya masih sangat umum Pak ya. Kalau misalnya ada yang bisa dibuat lebih, bisa menjadi ciri khas dari jurnal ini akan jauh lebih bagus menurut saya. Iya, iya. Oke. Iya, jadi ini ya, apa namanya, mungkin juga bisa menegaskan juga tematik jurnal gitu, on Islamic Studies gitu Pak Ismet ya. Jurnal on Islamic Studies gitu ya. Jadi tematik mungkin kalau kayak gitu kan dalam 1 tahun tuh kita udah ngasih tahu tahun ini temanya apa. Mungkin akan orang bisa mempertimbangkan itu. Karena kadang-kadang akan menyulitkan kita untuk mendapatkan jurnal artikel yang bagus. Ketika artikelnya bagus, tapi bukan tema yang sedang diangkat, itu juga masalah ntar. Biasanya kalau tematik begini kayak ini ya Pak ya. Kalau di Muslim World itu setiap tahun tuh ada tema yang diangkat memang. Tapi itu bentuknya invited semuanya Pak. Oke. Kalau ini juga Tahrir ini call for articles ya Pak Harif ya? Call for papers ya? Iya, call for paper. Kita kemarin sudah bikin call for paper itu untuk tema terbitan itu. 4 tema terbitan, berarti 2 tahun kan? 2 tahun. Ya biasanya pendekatan tematik itu yang saya tahu ya ada salah satunya adalah Muslim World. Muslim World itu dari 4 kali terbit, dia tuh paling tidak 1 adalah tematik. Tematik dia tuh invited kita. Jadi dia punya editor khusus ya. Iya, iya. Nah, mungkin kalau memang kita tegaskan aja Pak, mungkin tematik ini jurnal ya, jadi temanya untuk ini. Iya. Menurut saya akan lebih clear jadi orang-orang yang mengirim. Oke. Terima kasih ya. Selanjutnya ini konsistensi artikel sesuai Menskop ya, karena tematik pasti ada dan call for articles jadi ada seleksi ya. Iya. Saya sesuai, kemudian ini layoutnya tidak konsisten. Nah, yang mana nih ya? Saya kok nggak nulis ininya, nggak nulis sampelnya ya. Oke, kira-kira. Archives. Wah, udah 3 menit lagi nih. Kayaknya Marison deh. Ini sama siapa satu lagi ya? Lupa sih. Sama Umam. Marison sama Umam mana ini? Apa ya yang jadi concern? Mungkin masih pakai Imrat itu yang Umam itu kayaknya. Nah, tuh saya lupa karena ini. Oke, nah ini. Ya layoutnya inilah apa? Kata ini Pak, apa namanya ini nih, yang terpotong kayak begini nih. Jadi ya kurang rapi aja lah. Nah, tuh ini abstraknya panjang banget itu ya. Kemudian ini selisihnya cuma 2, sementara yang ini 4 gitu. Yang begitu-gitu di ini harus diperhatikan. Tuh, nih penulisnya ini, nih pasti begini. Palestinian kan P-nya pasti besar gitu, yang kayak begitu, harus diperhatikan.
Kemudian kualitas bahasa, artikelnya harus ada editor bahasa. Tadi saya belum lihat ya editor bahasanya Pak Arir ya. Iya, iya. Jadi harus di hire tuh ahli bahasa. Kemudian ini tidak struktur artikel tidak konsisten, keyword terlupakan. Contoh Marison dan Umam, keywordnya terlupakan. Oke, kita kebetulannya pakai yang bahasa Inggris saja, Pak. Oh, bahasa Inggris saja ya? Iya, karena artikelnya bahasa Inggris. Jadi bahasa Indonesia sama bahasa Arab tidak ada keywordnya. Oh, gitu. Karena keyword itu kan melambangkan artikel kan. Keyword artikel, bukan keyword abstrak gitu. Ya, kalau semua bahasa ada, jadi semua abstrak itu ada keywordnya juga boleh aja. Studi Islamika juga gitu. Semua abstrak kan 3 bahasa ya, 3-3-nya ada keywordnya semua. Itu boleh juga. Iya, iya. Oke, kemudian kualitas abstraknya belum sesuai kaidah. Ke depan tentu bisa dimaksimalkan, terutama yang terbitan yang mendatang ya. Iya, iya. Dan bahasanya juga perlu dicek lagi. Yang lainnya penggunaan aksara Latin dalam nama dan bibliografi sudah oke. Saya kira gitu, mungkin Prof. Oman atau Pak Ismet ada yang ingin ditambahkan dari Jurnal Tahrir? Enggak, saya enggak. Oke. Cukup. Ya, saya kira waktunya juga tidak memungkinkan lagi ya. Pak Syahril juga belum sholat asar di Aceh. Dan kalau tadi dari yang disampaikan Pak Syahril ada 13 jurnal ya, berarti kita sisa berapa lagi? Ini kan sudah 7 ya, berarti sisa 6 jurnal lagi. Saya kira bisa di hari Rabu nanti ya kita lanjut lagi. Nanti hari Senin kita bicara soal itu, soal kriteria di Web of Science ya. Dan tapi kalau ada waktu ya kita bedah jurnal aja. Pokoknya karena bagi saya kita tim mentors ini ya yang terpenting itu ya ini melihat kesiapan jurnal-jurnal masing-masing untuk indeksasi itu. Saya kira dari saya begitu, mungkin kalau ada yang perlu didiskusikan silakan, mungkin ada waktu beberapa menit lagi. Silakan Pak Syaril. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Boleh Nida. sedikit Oman. Pak Oman, Prof. Oman. Ya. Ini Prof. Oman kan kemarin saya juga menjelajah jurnal-jurnal yang terindeks Scopus di Malaysia. Ada beberapa jurnal mereka justru berbahasa Melayu, Prof. Oman. Ininya kan. Jadi ini sampai sekarang sebenarnya saya jadi ambigu jadi sekarang ini. Rencana saya mulai 2021 itu kami fokus semuanya berbahasa Inggris, dan kami sudah kerjasama dengan lembaga bahasa kami untuk menjadi translate-nya itu mereka yang ini kan. Cuman begitu saya nengok jurnal-jurnal misalnya Tamadun yang punya itu mereka juga berbahasa Melayu. Jadi dan itu sudah terindeks Scopus. Jadi ini kami sebenarnya gimana sebaiknya ini Prof. Oman? Terima kasih. Ya, memang kan tarik-menarik ya antara pertimbangan substantif dan pertimbangan administratif. Kalau saya sejak dulu itu pertimbangan substantif yang lebih penting itu bukan yang manajemen tidak penting, tapi yang lebih penting adalah substansi. Mengapa? Karena artikel itu kan manfaatnya itu kan pada substansinya. Jadi termasuk dalam hal bahasa juga sebetulnya bahasa Indonesia itu kan sudah menjadi bahasa internasional juga, bahasa PBB juga mestinya gitu ya. Tapi ya lagi-lagi secara administratif bagaimana ketentuannya? Apakah itu hanya kasus Malaysia atau sebetulnya norma umumnya bisa gitu dalam bahasa selain Inggris juga? Menurut saya bisa. Jadi ya seharusnya kalau substansinya bagus,
lalu bagaimana dong tidak dibaca oleh orang lain? Ya kalau pengkaji Indonesia meskipun bule gitu di luar mestinya kan juga memahami, belajar juga bahasa Indonesia, pasti bukan mestinya, pasti dia mempelajari bahasa Indonesia juga gitu. Jadi kalaupun dalam bahasa Indonesia pasti akan dibaca oleh dunia internasional, sebetulnya begitu ya. Tapi ya saya tidak ingin ekstrim lah mengatakan pokoknya bahasa Indonesia saja. Kalau memang keharusan administratifnya bahasa Inggris ya apa boleh buat gitu ya. Baik Pak Aman. Baik, terima kasih Prof, terima kasih Pak Nida, Pak Ismet juga. Sama semua. Ya baik. Barangkali sharing aja sedikit saat ikut pelatihan di Bandung yang dibuat sama Jurnal Ilmu Dakwah, ada juga di sini Jurnal Kang Uwis. Nah di sana kemarin itu kebetulan hadir Prof Rajab sama Prof Almakin juga. Jadi cerita Prof Rajab, jurnalnya yang ditulis di Malaysia dengan bahasa Melayu, ketika pengusulan profesornya di-reject karena tidak menggunakan bahasa PBB. Sehingga ketika pengusulannya di-reject jurnal itu, maka harus ada jurnal yang lain yang berbahasa PBB, katanya begitu. Jadi barangkali mungkin tinggal sinkronisasi saja dengan teknik penilaian PO-PAK yang terbaru. Mungkin kalau memang jurnal bahasa Indonesia bisa diakui juga untuk pengusulan profesor seperti itu. Itu yang saya tangkap dari Prof Rajab saat pelatihan di Bandung bersama Pak Rustandi ya, di sini ada Pak ini hadir juga Prof Almakin itu. Saya kira disiasati aja lah, disiasati itu begini. Saya juga memang kan menulis juga jurnal bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara pribadi sebagai penulis gitu ya. Jadi kalau memang kebutuhannya jurnal itu untuk indexing di Scopus ya oke lah dalam bahasa Inggris ya kan bagus juga kalau kita memang berbahasa Inggris dengan baik gitu ya. Nah tapi kan kita juga perlu mempertimbangkan manfaat untuk para penulis yang di negeri sendiri yang mungkin ya membutuhkannya bahasa Indonesia ya. Saya mungkin juga menulis di jurnal yang lain yang berbahasa Indonesia gitu. Kira-kira gitulah di moderasinya. Baik, terima kasih banyak Prof sudah menyapa kami lagi hari ini. Insya Allah ketemu lagi di banyak kesempatan Prof. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Tidak ada lagi? Masih ada barangkali? Saya terima kasih aja nih Pak Nida, luar biasa di bedah jurnal Samara ini. Mudah-mudahan apa namanya? Ya kami tidak berharap karbitan sih memang. Mudah-mudahan kedepannya semakin baguslah jurnal Samara. Terima kasih Prof Oman. Sama-sama. Siapa lagi? Pemateri satu lagi tadi. Mohon maaf. Pak Ismet. Pak Ismet. Terima kasih Pak Ismet. Ya. Baik, sepertinya memang waktu sudah sangat singkat dan memisahkan kita untuk hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di hari Senin. Itu pengenalan indeksasi Web of Science dan Web of Science Evaluation Kriteria ya, Pak Nida ya, Insya Allah ya. Baru nanti hari Jumat kita, hari Rabunya baru bedah jurnal kembali ya, Insya Allah. Baik Bapak Ibu, selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih Prof Oman, Pak Ismet, dan Pak Nida, Bapak Ibu semua peserta yang sudah hadir dari awal hingga akhir pada hari ini. Insya Allah mudah-mudahan jurnal kita bisa terindeks Scopus ya dalam waktu, ya mungkin nggak ada waktunya ya, Insya Allah mudah-mudahan lanjut tercepat. Baik. Amin, Saya akhiri, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Mas Anton, apa kabar Mas Anton? Masih mute.